違うんだ。Punten, Mamang. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。Yo semua, di video ini kita akan lanjut, bahas anime Shikakumon no Saikyo Kenja, episode 7 tapi berdasarkan cerita manga. Dan jika video ini dapat menghibur atau mengurangi rasa penasaran kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi, bikin videonya. Hari selanjutnya, setelah pelindung kerajaan telah berhasil dipasang, menampilkan segerombolan iblis monster binatang buas. Dan kepala sekolah, dengan semangatnya mengibarkan kode peperangan, semua murid pun maju diliputi dengan semangat, untuk pembasmian invasi iblis monster ini. Tapi nampaknya, beberapa monster menginjak jebakan sihir, sehingga tubuh mereka terhempas akibat ledakannya. Bahkan ada juga jebakan sihir, dari atribut tanah, yang langsung menusuk beberapa tubuh monster iblis. Setelah itu ada juga sihir pengikat, yang mulai aktif, dan mengikat beberapa monster iblis. Para murid pun terlihat senang, jebakan berkat Matias sudah mulai aktif. Dengan ini mereka mulai menyerang, menembakkan sihir kepada para monster iblis. Ledakan besar-besaran sihir pun terjadi, dengan ini, sebagian monster iblis telah ditumbangkan, sedangkan dari atas benteng kerajaan, terlihat kelompok Matias dan partinya. Seperti yang sudah direncanakan Matias, semuanya berjalan lancar, di medan tempur ada juga sihir pendeteksi. Jadi jika ada monster iblis yang muncul tiba-tiba, misil sihir secara otomatis akan mengarah kepada monster sihir itu. Tapi sedikit kesalahan saja, hal itu bisa membuat mereka melukai teman-temannya. Tapi Matias juga nggak menyangka, kalau murid akademi bisa berkembang pesat secepat itu. Para murid pun merasa diri mereka sudah kuat, dan nggak akan kalah, oleh monster iblis seperti mereka. Sedangkan di sisi Alma dan Luri, seakan nggak percaya dengan apa yang telah mereka lihat. Sebagian monster telah dikalahkan, tapi Matias mengatakan, kalau para monster iblis itu terlalu lemah. Dan di sisi Iris tanya kepada Matias, apakah ada orang, yang dianggapnya kuat di sana? Matias bilang kalau mereka nggak bisa terus seperti ini, karena yang ia rasakan dari Nadi Naga, akan ada 2 gelombang, dari pasukan monster iblis hewan ini. Monster iblis gelombang kedua ini, sama sekali nggak bisa dibedakan tingkat kekuatannya, dengan monster gelombang iblis pertama. Gak lama kemudian muncul monster iblis, dengan ukuran tubuh dan sihir yang bisa dibilang besar, kepala akademi pun, langsung meminta para murid segera mundur. Dan di saat itulah, kepala akademi menyerahkan sisanya kepada Matias, parti Matias pun segera melesat, menuju medan pertarungan, mereka pun bersiap untuk bertempur. Tapi di sisi edannya, Matias menyuruh Iris melawan barisan depan, Iris pun langsung dilempar ke depan oleh Matias. Sambil berkata, bahwa dengan ini Iris bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya. Sementara di sisi Iris, jatuh tepat di tengah gerombolan monster, dengan tombaknya yang menancap di tanah. Iris pun bilang, kalau yang membuatnya senang adalah nggak ada manusia di sana, tapi apa boleh buat, Iris langsung mengangkat tombaknya, dengan segumpal tanah yang menempel, langsung memutarnya menghajar para monster. Sedangkan di sisi Alma dan Luri, kagum setelah melihat Iris, Matias pun teriak, agar mereka juga siap-siap buat menyerang. Dengan cepat Alma memasang kuda-kudanya, bersiap untuk memanah, sedangkan Luri menjadi support membuat sihir enchant. Alma memfokuskan dirinya, dan mulai melihat target yang dibidik olehnya. Alma pun langsung melepaskan anak panahnya, dan menembakkan panah beruntun sekaligus, menuju setiap target yang sudah ditetapkan. Matias pun kagum dengan perkembangan Alma, dengan waktu yang sangat singkat, dia sudah bisa menembakkan banyak anak panah. Tapi tiba-tiba, di samping mereka ada seekor monster iblis, mencoba menyerang mereka. Untungnya ada Iris datang, melemparkan gumpalan tanah yang ada di tombaknya. Dan lalu di depan Matias, terlihat sosok monster iblis yang lumayan kuat. Sedangkan di sisi Matias yang ingin melawan monster kuat, merasa senang dalam dirinya, karena baru kali ini dia merasakan punya teman. Monster mirip naga ini menembakkan sinar sihir, ke arah Matias. Bagi Matias kumpulan energi itu memang kuat, tapi akan percuma jika nggak kena target, Matias pun menebas serangan bola sihir itu. Lalu Matias mengatakan kalau saat ini gilirannya,
Dengan perpindahan cepat lagi, Matias berhasil melukai monster iblis di depannya. Matias pun terlihat sangat senang, karena dengan ini, dia bisa bertarung seperti pemilik simbol keempat yang sebenarnya. Matias pun berterima kasih atas reinkarnasinya, dan bagi Matias, rasanya ini sangat mantep banget bro. Sedangkan di sisi para murid dan kepala akademi, seakan nggak percaya, melihat mereka berempat beneran bisa, untuk melawan para monster hewan iblis kuat itu. Mereka pun juga sempat berpikir, walau bagaimanapun, melawan monster sebanyak itu, lama-lama stamina dan sihir mereka akan lemah. Sementara Alma dan Luri, terus berusaha menyerang, karena meski kerajaan sudah memiliki pelindung sihir, akan merepotkan jika para monster berhasil mendekat. Dan di sisi Iris, sambil lari konyol muter tombaknya, menghajar para monster sambil berkata, jika saja dia memakai wujud naganya, sekali bersin saja mereka semua akan lenyap. Tapi Matias mengatakan, kalau itu akan memengaruhi tubuh naganya, Iris pun menjawab kalau ia mengetahui itu. Dan tiba-tiba, segelombang cahaya muncul, lalu menarik para monster, sedangkan di sisi Iris mengatakan, dirinya kok juga terasa ikut tertarik. Tapi faktanya kan Matias bilang Iris nggak tertarik, jika sampai ada monster yang bisa narik Iris, bukan hanya kerajaan itu saja, tapi mungkin seluruh dunia juga akan hancur. Sedangkan Matias melihat proses penyerapan monster itu hampir selesai, malah berniat akan membantunya, meminta Luri menyiapkan batu sihir untuknya. Sementara di sisi Luri yang bingung, Matias menjelaskan, proses penyerapan itu akan membuat bentuk monster yang aneh, jadi Matias akan membantu menstabilkannya, sehingga menjadi monster dengan bahan berkualitas baik. Luri pun sambil bengong berkata, walau bagaimanapun, mereka juga harus melawannya terlebih dulu. Matias pun menjawab kalau itu harus, karena kalau enggak, seluruh kerajaan akan musnah. Luri pun menyerah, dan mengikuti permainan Matias. Luri melemparkan batunya sesuai permintaan, batu itu pun diserap tubuh monster. Bahkan nggak sampai situ saja, Matias melempar semua batu sihir, yang sudah disiapkan sebelumnya. Sampai pada akhirnya, evolusi telah selesai, menyerupai bentuk seekor monster hewan iblis singa. Matias pun berkata, kalau mempunyai firasat bagus, sedangkan Alma bertanya, apanya yang firasat bagus? Matias menjawab taring dan kukunya adalah bahan mentah yang gampang diolah. Singkat cerita, mereka pun mulai strategi penyerangannya. Alma dan Luri akan terus menembak, sedangkan Iris mengincar bagian bawah. Matias dengan serangan yang cepat, membuat rencana agar monster ini emosi. Matias mulai menusuk monster ini. Monster ini pun teriak kesakitan, lalu melihat Matias kembali dengan mata sebelahnya, ia mencoba mengayunkan lengannya, untuk menyerang Matias. Namun di luar dugaan, Matias memotong tangan iblis ini, dengan pedang buatan Luri, tentunya dengan dilapisi energi, seperti perisai sihir. Sementara di sisi Alma dan Luri, sempat kagum melihat Matias, berhasil memotong tangan monster singa ini. Sedangkan Matias kagum terhadap pedang buatan Luri, pedangnya nggak melengkung, setelah dialiri energi panas Matias. Dan tiba-tiba, monster singa ini mengaung, setelah itu lengannya telah beregenerasi kembali. Kini Matias pun serius mengakhirinya, tapi Matias hanya bisa memakai 4 sihir enchant lagi, entah yang mana yang akan ia gunakan, untuk mengakhiri pertarungan itu. Matias kembali menebas lengannya, tapi masih belum cukup, monster ini meregenerasi lagi, Alma, Luri dan Iris terus menyerang bagian bawahnya. Meski monster ini terus beregenerasi, tapi itu semua, akan membutuhkan mana yang sangat banyak. Matias pun meminta Iris, untuk menunggu serangan Matias selanjutnya, lalu mengakhiri monster ini, saat Matias menyerangnya. Luri pun meminta Alma mengincar kakinya, dan setelah aba-aba dari Matias, mereka menyerang bersama, monster ini pun terjatuh kesakitan. Memang benar monster ini jatuh, tapi dia beregenerasi lagi, sedangkan di sisi Matias bilang kalau itu nggak apa-apa. Matias bersiap melancarkan serangannya, dengan kekuatan pedang dan kecepatan tebasan, lalu menggunakan tebasan memantul, yang memantulkan gelombang tebasan Matias, melewati lingkaran sihir. Nah jadi seperti itulah serangan beruntun Matias, sebagai pemilik tanda Crash keempat, sekarang hanya menunggu hasil akhirnya. Antara energi sihir Matias dulu yang habis, atau monster ini yang tumbang. Tapi pada akhirnya, Matias mampu mendaratkan serangannya, menebas leher monster singa ini. Akhirnya pembasmian pun selesai, dimenangkan oleh Matias. Matias pun langsung motong kuku monster singa ini, Luri juga merasakan energi sihir yang besar, dalam bahan mentah yang dimaksud Matias.
Tapi sayang banget hanya segitu yang didapat Matias. Awalnya Matias memang merencanakan memotong lengannya, agar beregenerasi, sehingga menghasilkan banyak bahan mentah. Tapi jika terlalu sering, maka bahannya akan jadi semakin buruk. Matias pun mulai bilang, seharusnya dia mengakhiri dengan satu serangan saja. Sedangkan di sisi Alma, Luri dan Iris melongo, lihat kegilaan pemikiran Matias, yang masih menganggap monster itu sebagai sumber daya alam. Dan gak lama kemudian, setelah semua kejadian itu, Matias mengingat di dekat sana harusnya ada dungeon agung. Matias ngajakin ke sana. Luri pun menunjuk sebuah peta, dan itu adalah tempat yang disebut sebagai Dungeon Melkia. Di dalamnya ada sebuah kota, jadi mereka nggak perlu khawatir jika masuk ke sana. Sedangkan Matias mikir, di kehidupannya yang dulu, itu adalah tempat yang berbahaya. Satu monster saja keluar, bisa membumi hanguskan dua negeri, dan itu disebut Dungeon Babylon. Harus bersama party saat memasukinya. Matias pun bertanya, apakah orang-orang di sana itu kuat? Di samping Luri mengatakan, bahwa kerajaan Chivalric adalah negeri yang memiliki pertahanan paling kuat. Matias pun memutuskan, kalau selanjutnya mereka akan pergi ke kota itu, karena lebih baik baginya melihat sendiri. Sin berpindah ke guild lagi, kita jeda sejenak, gua mau lihat bentar yang boing-boing. Kali ini Matias menjual kembali hasil tangkapannya, tapi para petualang yang ada di sana melongo, melihat semua hasil tangkapan Matias. Resepsionis pun bertanya, dari mana dia mendapatkan semua bahan-bahan itu. Matias menjawab, kalau mereka mendapatkannya di padang pasir. Sedangkan para petualang lain kaget, dan berteriak, di padang pasir mana ia mendapatkan semua monster itu. Mereka pun mulai melakukan pengecekan barang, dan di samping Pak Tua kaget, gua kira ada apa, ternyata alatnya rusak. Pak Tua pun kembali ngecek dengan alat baru, tapi Pak Tua kembali kaget, hasilnya sama dengan alat tadi. Pak Tua pun mengatakan, jika alat itu benar, maka bahan itu sekeras adamantin. Kira-kira setara dengan monster yang ada di lantai 20, tapi yang satu itu energinya cukup besar. Dan para petualang pun kaget, mendengar percakapan Alma dan Luri, yang mengingat kenangan mereka memasuki lantai 20, dan mencoba senjata di lantai 22. Mereka pun membungkuk minta maaf, karena nggak mampu membeli bahan itu, lebih tepatnya, mereka nggak tahu cara mengolahnya. Matias pun mengatakan, kalau di akademi saat ini, semua orang bagian pengolahan bisa mengolahnya. Para petualang pun langsung bilang, sejak kapan, akademi menjadi bengkel kelas atas seperti itu. Hari selanjutnya, Matias dan partinya menghadap kepala sekolah. Kepala sekolah pun menyambut mereka dengan memujinya. Alma dan Luri sempat senang dengan pujian kepala sekolah. Kepala sekolah juga mengatakan, kalau bahan mentah Matias sudah diolah, ada pedagang yang mendengar dan langsung membelinya. Matias pun berterima kasih telah mengurusnya, tapi Matias juga mengatakan, kalau dia ada kepentingan lain. Kepala sekolah pun bersikap santai, seolah sudah tahu tujuan Matias, lalu menebak kalau dia akan keluar dari akademi. Luri pun terkejut, tapi Matias berkata kalau itu benar, karena tujuan awal Matias masuk akademi adalah untuk lulus atau semacamnya, dan tujuannya saat ini adalah Melkia. Matias ingin memeriksa sendiri kota dungeon itu. Ya, kepala sekolah sudah tahu, kalau hari itu akan tiba, mengingat semenjak kedatangan Matias, dia malah yang mengajari semua guru, sebaliknya kepala sekolah merasa kesal, dirinya nggak berguna sebagai guru. Matias mencoba menghibur, dengan mengatakan, kalau para guru telah mengajarinya akal sehat. Kepala sekolah makin stres, setelah mendengar Matias, mendapati bahwa mereka memang benar-benar nggak bisa memberi pelajaran apapun kepada Matias. Tapi tiba-tiba, kepala sekolah mengatakan, bahwa ia nggak akan membiarkan Matias pergi begitu saja. Matias pun sempat bingung, dengan kata-kata kepala sekolah. Kepala sekolah pun mengatakan maksud kata-katanya, bahwa dia punya ide yang lebih baik. Singkatnya, atas prestasi dan kerja keras Matias selama ini, kerajaan akan memberi namanya dan beasiswa kepada Matias, sehingga dimanapun dia berada, dia akan mendapatkan izin dengan nama kerajaan. Matias pun disuruh mengisi formulirnya, kepala sekolah juga menyiapkan untuk Iris, Alma dan Luri. Dengan ini, mereka menjadi murid yang mendapat beasiswa, atas nama kerajaan saat ini. Keesokan harinya, mereka meninggalkan kerajaan dengan jalan kaki, meski sebenarnya mereka bisa lebih cepat dengan menunggangi Iris, tapi itu akan terlihat mencolok, dan begitulah jalan kaki yang dipilih Matias. Sedangkan di sisi Alma dan Luri, mereka bewer bincang, bahwa mungkin,
akan butuh waktu seminggu untuk sampai di Melkia. Matias yang denger pun langsung terkejut, lalu tanya kepada Iris, apa yang telah terjadi, karena seingat Matias, mereka akan sampai saat hari mulai gelap nanti. Matias pun membuka peta, melihat posisi dan tempat tujuannya, itu masih sama, tapi Alma langsung teriak, mengira tujuan Matias akan jalan lurus terus. Sedangkan Matias bertanya-tanya, memangnya kenapa? Karena itu adalah jalan tercepat, melewati hutan Cikirisbia. Alma dan Luri pun langsung teriak bareng, bahwa hutan Cikirisbia adalah sarang monster, bahkan petualang akan nangis kayak bayi, setelah masuk ke sana, terlebih lagi ada juga monster yang memiliki akal. Setelah mendengar monster memiliki akal, bukannya takut Matias malah semangat, lalu mutusin mereka akan lurus melewatinya. Alma dan Luri pun syok, menyesal telah mengatakan hal itu. Singkat ceritanya, mereka telah tiba di hutan, Alma dan Liri seperti ketakutan, bahkan sampai berkata mereka harusnya balik. Matias pun mengatakan, jika situasinya berbahaya, mereka hanya tinggal lari saja. Tapi Matias nggak mau gegabah, bertarung tanpa mengetahui kekuatan lawan, jadi Matias meminta Iris, untuk bersiap terbang jika terjadi sesuatu. Iris pun dengan semangat menjawab nggak masalah, meski harus ditunggangi 3 orang sekaligus. Nah gua ngebayangin, Irisnya bakalan ditrisom. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。